Logan Paul, konten kreator yang sekarang udah lebih sering main WWE, tapi tau nggak kalau dia tuh dulu tuh kripto banget anaknya bro. Dan ini ada berita yang menurut gue cukup menegangkan. Kasus Logan Paul yang Crypto Zoo itu didismiss alias diturunkan alias nggak berlanjut. Logan Paul Crypto Zoo lawsuit officially dismissed. What? Maksudnya gimana no? Kenapa Logan Paul dan apa itu Crypto Zoo dan kenapa didismiss? Dan emang separah apa sih kasus ini? Parah banget bro. After 2 years journey in court, a class action lawsuit leveled against Logan Paul for his involvement in Crypto Zoo project has now been dismissed over a lack of evidence. Jadi buat yang belum tahu, Logan Paul ini dulu tuh hobi banget bikin kripto-kriptoan. Salah satunya adalah Crypto Zoo, yang dimana kriptonya ini tuh dicurigai, allegedly, merugikan banyak orang sampai jutaan US dollar. Bahkan bukan jutaan, puluhan juta US dollar. Back in August 2021, Paul revealed his own cryptocurrency-driven project known as Crypto Zoo. The idea was essentially for NFT of animal to be captured and eventually traded, similar to Pokemon, another obsession of his. Jadi long time ago dia ceritanya obses sama Pokemon, dia bahkan sampai beli kartu Charizard yang mahal. Nah, abis itu dia tuh kayak bikin Crypto Zoo, sebuah NFT project yang dimana tuh telur, terus telurnya nanti pecah akan mengeluarkan monster-monster yang unik gitu. You started by buying this crypto token called Zoo, which is their in-game currency, and you use Zoo coins to then buy egg NFTs, which you can then hatch to become animals. You then can breed those two animals to become hybrid animals. For example, if you breed a gorilla and a kitten, you get a gore kitty. Ya udah, ntar karena lucu, imut, dan langka, orang-orang pada ngumpulin dan jualin dan tuker-tukeran. Yeay, NFT. Keren. No, it's not. Before long, said NFT came into question for ripping off Adobe stock image. 1 year on, early investors were labeling the project a scam as the game said never got off the ground. As such, a class action lawsuit was filed against the influencer in 2023. Correct me if I'm wrong. Class lawsuit itu kalau nggak salah kasusnya nggak satu orang tapi banyak orang ke pelaku yang sama, ke detail dan tema yang sama pada kasus ini misalnya adalah Crypto Zoo. Jadi ngumpul aja mereka bareng untuk bikin regu untuk nyerang satu orang. Correct me if I'm wrong, anak-anak hukum, bener gak gue? Nah, class action ini udah ada dari 2023, tapi di 2025 akhirnya didismiss alias tidak dilanjutkan. Nah, apa sih yang bikin orang-orang itu sebel? Kenapa orang-orang allegedly bilang kalau ini adalah project scam? Yang pertama adalah katanya unik, katanya ada monster-monster lucu-lucu, unik-unik segala macam, dan ada yang dia bilang pakai desainer gitu loh. It's quick to make a digital asset with, unique, randomly generated characteristics. We handmade art for the past 6 months, bro. Approval, very specific notes, 10 different artists making art for our project. Nyawa desainer mahal dan lain-lain, dan katanya unik, tapi outputnya itu kayak gini. Bruh. Yang kelihatannya kayak random animal Google search, terus lu Photoshop aja gitu, kayak wow, kreatif, wow, lebih bagus daripada Pokemon dan Digimon, lebih keren daripada Pikachu, lebih unik daripada Agumon. Kan kayak apaan gitu, kayak lu mau bilang uniknya dari mana, lu mau bilang menariknya dari mana. Ini cuman kayak dua hewan diambil fiturnya terus digabung dan jadi kayak orang lagi belajar Photoshop gak sih? Bukan mendiskreditkan karya orang-orang ya, tapi gua punya basic Photoshop gitu, dan walaupun kayaknya udah hampir belasan tahun gak pernah gue gunain Photoshop, tapi itu basic Photoshop gak sih untuk lu tambahin sayap, belalai dan lain-lain ke foto-foto hewan gitu. You know what I mean? Like, it's not creative, it's not unique, it's not even a proper image, it's not even a unique animal, it's just random photos, dan berharap bahwa akan menjadi unik dan orang-orang pada tuker-tukeran gitu. Siapa yang nungguin gajah punya sayap, wah, gajah punya sayap, aku ingin gajah punya sayap, Logan Paul, please, aku butuh 2 miliar gitu kan, nggak peduli. Yang kedua adalah game. Jadi katanya mau dibikin sebuah game kan. I'm excited to launch my game. You keep using and you just did it again. You keep using a word there, game. You're not using like a project. It's a game. It's a game. It's a really fun
game that makes you money. Ada sebuah game ini adalah permainan, ini adalah play to earn or whatever dan lain-lain. Tapi mana gamenya? Sampai sekarang nggak ada gamenya. Sampai sekarang nggak ada bukti nyatanya. Sampai sekarang tidak ada delivered lah the so-called CryptoZoo game as the whole project itu nggak ada. Ada, tapi ya. Ini kasus gede banget, bahkan sampai Coffeezilla tuh turun tangan untuk ngebahas ini dan ngebantuin ini karena kayak ya allegedly scam. At the time, Logan Paul pledged to refund those impacted with 1.8 million of his own money. However, that didn't deter the legal action. Now 2 years on, the case has officially been dismissed with Paul name clear as the result. Jadi tuh Logan Paul di sini gue nggak mau bilang completely baik dan lain-lain, tapi dia tuh berusaha untuk ngebalikin duit orang-orang, but not everyone money, tapi dia berusaha untuk ya ganti rugi sedapatnya, I guess. Gue nggak tahu itu apakah dilakuin apa belum ada keterangannya. Kemarin sih sempet kayak lempar-lempar bola antara jangan lakuin dan lain-lain, karena kalau dilakuin berarti lu mundur dari class actionnya dan lain-lain. Dan di cerita versi dia itu juga merasa korban gitu, karena dia percayakan ini ke so-called project manager lah, software engineer dan lain-lain, dan gak delivered gitu. Jadi kayak ya tunjuk-tunjukkan aja gitu siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab dan lain-lain. Tapi ya dia leadernya, dia yang bersuara tentang hal ini, bukan yang kayak di endorse doang atau di istilahnya dibayar untuk ngepromoin doang gitu. Dia salah satu istilahnya orang yang punya jabatan. Dan akhirnya kabarnya tadi seperti gue sebut didismiss karena lack of evidence, dan gue nggak bisa dapetin detail evidence apa yang dimaksud dan lain-lain, tapi intinya udah didismiss. On October 30, 2025, TMZ reported the case has indeed been dismissed. This comes directly from Paul attorney Jeff Neyman, who told TMZ of the decision. The district judge reaffirmed the ruling, holding once again that no reasonable juror could find Logan's statement mislead or fraudulent. Tidak ada satupun pihak-pihak menemukan statementnya Logan itu misleading atau fraud. But the case was never dismissed on lack of evidence to support Paul's comments surrounding the CryptoZoo project as mislead. Allegedly, the YouTuber turned WWE superstar got the news back in August on his wedding day. In fact, Neiman claimed that the judge delivered the best gift of all, declaring a total dismissal of the lawsuit. So, gue bukan anak hukum, gue nggak bisa komentar banyak mengenai ini. Gue cuman masyarakat biasa yang melihat bahwa ada orang yang, by the way, ini kenapa orang-orang nuntut ini kan orang-orang yang early investor dan lain-lain yang berusaha untuk dapetin early access, yang taruh duitnya. Apakah sekarang ini nggak bisa disebut sebagai investment? Apakah yang kayak gitu adalah kerugian yang harusnya ditanggung sama para investor? Kalau proyek NFT nggak delivered berarti nggak masalah? Gue nggak tahu, gue nggak ngerti, dan gue pengen teman-teman diskusi di kolom komentar di bawah. Apakah kayak begini emang? Atau something is wrong? Kalau menurut kalian bagaimana? Buat yang para ngikutin juga bisa komentar di bawah, atau yang emang benar-benar ngerti sama hukum coba bisa komen di bawah. Kesian sih buat orang-orang yang udah taruh duitnya, tapi ya gimana ya? Bingung juga gitu gue mau berpihak kalau ada resiko yang mesti lo tanggung kalau invest ke hal-hal kayak gini. Meanwhile, apakah yang menjanjikan tidak berlebihan apa enggak? Terus gimana ya? Coba kalian debatin di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe, dan kalau belum, klik tombol like. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan gue juga lebih aktif di Instagram dan TikTok dan sosial media lainnya, jadi jangan lupa follow gue di sana. Dan ya, sekian seputar internet, kabar yang cukup menyedihkan buat gue. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, gue sangat tidak menyarankan teman-teman untuk sampai menjadi orang-orang yang tidak research dulu, tidak cari tahu dulu, tidak kepo dulu sama teman-teman naruh duit di mana. Memang ada resiko-resiko yang mesti ditanggung, tapi jangan sampai teman-teman gagal melihat mitigasi resiko dan melihat ada peluang-peluang yang lebih baik mungkin, atau mungkin nggak terlalu menjanjikan tapi lebih safe. Dan ini adalah realita kehidupan, teman-teman. Nggak selamanya berjalan sesuai mau lu gitu. Dan bisa-bisanya Logan Paul win the day. Untuk kita semua, stay clean and sound. I'm waiting for Coffeezilla make a video about this. I'm really waiting.